Kali ini gue akan menceritakan teror genderuwo genit penunggu rumah kosong. Cerita ini dikirimkan oleh Melati ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue akan menceritakan teror genderuwo genit penunggu rumah kosong. Cerita ini dikirimkan oleh Melati ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Lalu bagaimana ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Dan kita tidak akan berlama waktu, kita masuk ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Di ujung gang buntu ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Dindingnya kusam, catnya yang mengelupas, dan jendelanya selalu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Aku, seorang remaja yang gemar mencari sensasi, sering mendengar cerita-cerita seram tentang rumah itu. Namun, dari semua cerita yang kudengar, ada satu yang paling menarik perhatianku. Cerita tentang genderuwo centil yang konon menghuni rumah itu. Menurut para tetangga, genderuwo itu bukanlah sosok yang menakutkan, melainkan sosok yang genit dan suka menggoda. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Suatu malam, dengan hanya berbekal senter, aku nekat masuk ke dalam rumah tua itu. Bau apek dan lembab langsung menyambutku. Aku menyusuri setiap ruangan yang gelap dan berdebu. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan langkahku. Aku sampai di ruangan tengah. Dan di sana aku melihatnya, sosok tinggi besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Ia melayang di udara, rambutnya panjang tergerai. Aku membeku, tak bisa bergerak. Namun dia hanya tersenyum genit, lalu mengedipkan matanya ke arahku. Aku terkejut. Dia kemudian melambaikan tangannya, seolah menyuruhku mendekat. Aku tidak mengindahkan panggilannya, justru berbalik dan berusaha lari. Tapi dia tiba-tiba muncul di depanku, menghalangi jalanku. Ia mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Hembusan napasnya terasa dingin di kulitku. Ia berbisik, "Kamu takut ya? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kenalan." Aku berteriak histeris, lalu mendorongnya sekuat tenaga dan berlari keluar rumah itu. Aku terus berlari sampai tiba di rumahku sendiri. Napasku terengah-engah, tubuhku gemetar. Aku mengunci pintu dan jendela, lalu duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Teror yang mengikutiku. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku mengintip dari lubang kunci. Tak ada siapa-siapa. Aku membukakan sedikit pintu, dan di sana
Aku melihat setangkai bunga mawar merah. Aku mengambilnya dan di tangkai bunga itu ada secari kertas bertuliskan, "Cantik, sampai jumpa lagi ya." Aku menutup pintu dengan cepat. Jantungku berdegup kencang. Rupanya genderuwo centil itu tidak hanya mengganggu rumah kosong, ia juga mengikutiku sampai ke rumah. Sejak malam itu hidupku tidak pernah sama lagi. Setiap malam aku selalu merasa ada yang memperhatikanku. Kadang-kadang aku menemukan hadiah-hadiah kecil di depan pintu rumahku. Entah itu setangkai bunga, sebuah permen, atau bahkan sebentuk puisi. Suatu malam aku sedang belajar di kamar. Tiba-tiba jendela kamarku terbuka perlahan. Aku menoleh dan di sana aku melihat sosok genderuwo itu. Dia tersenyum genit lalu melambai ke arahku. Aku berteriak dan ia langsung menghilang. Aku menjadi paranoid, tak bisa tidur nyenyak. Aku merasa seperti target dari seorang pengagum rahasia. Hanya saja pengagumku ini adalah sosok astral yang menyeramkan, sangat menyeramkan. Aku ingin menghentikannya, namun tak tahu caranya. Aku hanya bisa berdoa, semoga genderuwo centil itu segera lelah menggangguku dan menemukan gadis astral yang bisa dia goda lalu ia terima. Oke, begitu guys cerita teror genderuwo centil penunggu rumah terbengkalai. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.